Wah, ini baru sampai di daerah Kalimalang nih. Ya, namanya hujan apaan aja jadi lapar. Kayak nanti udah. Ya, atau dekat-dekat ini mau ke puncak. Ini kalian hati-hati ya guys ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Hari ini rencana gue dan bini gue ini pengen jalan-jalan sore nih sebenarnya. Tapi pengennya kita jalan yang agak jauh kali ya. Ini kita start dari Kemayoran, tepatnya di Serdang. Ini daerah Sunter ya. Ini macet banget sih emang nih, jembatan Dempet nih, Kali Sunter. Jadi kita rencana mau isi bensin dulu gitu, karena bensin kebetulan juga udah kedip-kedip nih. Dan sekalian kita mau coba pakai si Pae ini ke arah puncak nih guys. Jadi kita pengen tahu juga konsumsi bahan bakar kita berdua, dengan di belakang ada box yang berisikan jas hujan dan jaket. Ya pengen kita cobain lah seberapa iritnya si Pae. Kalau kemarin kan si Tato itu kalau misalkan kayak jalan ke Bandung itu paling cuman 3 kali lah yang isi ya, karena dari besar kapasitas tangki, terus juga Tato juga hitungannya udah high grade gitu, jadi kayaknya lebih irit Tato gitu. Tapi kita cobain juga, dan kemarin ini dengan keadaan mesin yang habis direstorasi itu tetap di 125 cc, cuma untuk throttle body ini pakai di Vario 150 gitu guys. Jadi buat sore kali ini kita juga pengen tahu nih gimana sih keadaan puncak itu ketika bulan Ramadan gitu ya. Apalagi ini hari Sabtu ya. Biasanya kalau hari Sabtu itu kan puncak Bogor identik dengan macet gitu ya. Nah makanya kita sekarang pengen tahu nih, puncak tuh semacet hari biasa selain bulan Ramadan kah, atau ternyata memang tidak terlalu rame gitu, karena udah kebanyakan bukber juga di Jakarta gitu. Oke, gua dan istri gua pengen isi bensin dulu. Yuk, let's go. Oke, sekarang kita isi bensin dulu. Pengen isi full tank, si Pertalite full tank. Oke, yuk. Full ya mbak? Oke, isi full. Totalnya berapa? Nanti gua update lagi ya guys. Nih kita mau lihat juga seberapa sih fungsi borosnya si Pae ini, atau bakalan lebih irit dibandingkan Tato atau enggak juga. Oke, kita cobain aja. Oke, isi pertama itu 50.000 pas ya. Sebenarnya Pae kalau udah kedip-kedip emang bakalan diisi sih 50.000 kalau full tank gitu ya. Oke, kita let's go yuk. Tadi gue udah selesai isi bensin, sekarang lagi ngarah ke bypass ya guys. Jadi kali ini gue berangkat dari Jakarta itu sekitar jam berapa ya? Oh, jam 4 kurang lah. Tadi habis asar itu kita jalan, udah sholat asar, udah beres segala macam, kita langsung jalan. Ini rencananya kita pengen lewat, ya biasa pasti Raya Bogor ya guys. Ada jalan Raya Bogor tuh gimana sih kalau misalkan di hari bulan Ramadan ini juga arah ke Bogor ya guys. Makanya kita juga pengen tahu, dan kita kali ini akan lewat kayaknya Bukit Pelangi nih guys. Karena gue jujur pribadi gue belum pernah lewat Bukit Pelangi. Itu sebenarnya kata orang ada yang bilang itu lebih jauh, dan kata orang juga ada yang bilang itu lebih dekat. Dan ada plusnya juga, yang lain adalah nggak macet gitu, karena nggak ngelewatin kota Bogor gitu. Tapi ya mau nanti keadaannya kayak gimana, mau lebih jauh kayak mau lebih dekat, mau ternyata emang nggak macet, ternyata macet, ya sudah, kita kali ini jalanin aja. Kita nikmatin prosesnya setiap perjalanan. Yang penting kita sampai dengan selamat, tidak ada kurang sedikit pun, dan kita pulang pun juga seperti itu guys. Oke, nanti kalau ada di depan yang menarik lagi nanti gua update. Oke, let's go.
ini baru sampai di daerah Kalimalang nih. Gila udah macet gini. Ya karena ini ada perbaikan jalan di sebelah kiri ya. Jadi sempit jalanannya guys. Sebenarnya kalau pagi juga di sini kalau lewat sini ya pagi nih, kalau misalkan di Basura macet untuk jalan ke kantor gue kadang lewat sini gitu. Dan lewat sini tuh emang macet juga gitu. Jadi ini sebenarnya Jakarta maunya emang bikin semua jalanan macet atau gimana sih? Jadi kayak mau cari jalanan lain juga macet, mau jalanan utama juga macet. Jadi kayak bingung aja tinggal di Jakarta tuh. Lu mau kemana juga macet gitu. Emang apa settingan di Jakarta itu harus bikin macet gitu, karena biar menandakan ini kota gitu, sebuah kota ya. Nggak juga sih guys ya, itu gue cuma bercanda. Daripada kita gabut nih macet-macet lampu merah kayak gini, nanti belum di depan Keramat Jati dan lain sebagainya, Jalan Raya Bogor. Lebih baik kita cerita-cerita sedikit ya guys. Jadi pertama kali ini gue bikin konten di YouTube dengan settingan vlogging kayak gini. Yang sebelumnya di TikTok itu gue kebanyakan voice over ya guys, tapi gue nantinya di TikTok pun juga tetap akan update pakai voice over kayak gitu. Tapi kayaknya bakalan gue bikin jadi short versionnya kalau di TikTok kayak gitu. Jadi untuk full versionnya tetap semuanya nanti akan ada gue upload di channel YouTube gue gitu. Jadi ya akan sama aja ceritanya, tapi untuk yang pengen cerita lengkap ya bisa langsung ke YouTube. Kenapa sih kali ini gue jadinya pakai si Pak E gitu, nggak pakai si Tato? Padahal jalan kemarin ke Jogja itu atau bahkan ke Bandung Rahir sama Mas Rang itu gue malah pakai Pak E gitu. Karena gini guys, kemarin sebenarnya kalau untuk yang ke Bandung gue itu sama Mas Rang sebenarnya pengennya pakai Pak E gitu, tapi karena Pak E ini sebenarnya habis direstorasi sama mekaniknya Mas Rang, yaitu Mas Demong gitu. Karena ini habis direstorasi dan ada beberapa masalah di gearbox Pak E, jadi gearboxnya Pak E itu gosong gitu. Gosong ya karena gua ini dulu motor dipakai sama bokap, jadinya mungkin tidak terlalu diperhatikan di bagian oli gardan gitu. Yang di bagian oli gardan itu jadi kering dan gosong. Dan ketika kita udah bersihin itu ya oli gardan itu masih tidak bisa melumasi dengan baik gitu, yang hasilnya jadi masih bunyi seperti CVT kotor gitu, kayak nyung kayak gitu. Nah Mas Demong itu enggak ngizinin gua untuk bawa Pak E ke Ciwidey, makanya gua akhirnya pakai Tato untuk ke Ciwidey gitu. Dan sekarang gearboxnya Pak E itu alhamdulillah udah diganti sama Mas Demong. Alhamdulillah udah dapet, dan alhamdulillahnya sekarang udah nggak ngiung guys. Cuman overall ini gue pengen nyobain ya, ini gue nyobain DRB di kota. Itu rasanya sih kalau menurut gue oke-oke aja gitu, cuman masih agak berat dengan settingannya Mas Demong di rollernya itu masih gue pakai di 8 gram. Makanya gue hari ini pun juga pengen nyobain kalau misalkan ke puncak nih guys. Pengen tahu aja gue gimana rasanya si settingan DRB ini dengan posisi mesin restorasi, terus juga TB juga udah diganti pakai 150. Jadi pengen cobain deh settingan DRB dengan settingan rollernya Mas Demong dengan bobot gue sama istri gue dan ada sebagian barang gitu. Kita lagi ada di daerah Taman Mini nih guys. Ini di daerah ya mungkin Bambu Apus kali ya, atau kanan tuh masih Condet sebenarnya. Kalau kiri tadi ke arah Taman Mini. Wah ini macetnya sih gokil ini. Nih mas ini kalau ada duren gini nih bini gue mau nih mas ini. Belum beli duren dari kemarin nih kayak. Kita beli dah. Di puncak ada duren gak ya kira-kira? Apa di Bogor? Macetnya lumayan ini, pasti macet karena ini nih putaran balik, karena ada yang mau nyebrang. Ya beginilah Jalan Raya Bogor ya, yang pasti bakalan kita lewatin gitu loh. Kita
kita lewatin untuk ke arah Bogor. Namanya juga Jalan Raya Bogor. Sebenarnya sih enggak sih. Ada juga jalur lewat Juanda sana, lewat Depok gitu. Nanti ketemu di perempatan Juanda, terus kita belok kanan. Nah itu udah terus Cimanggis, dan itu nanti udah ke arah Cibinong, ke arah Bogor pastinya. Karena gue dari Kemayoran, gue pasti akan ngelewatin jalur ini, Jalan Raya Bogor ya guys. Jadi ya pasti macet lah. Gak mungkin hari biasa aja pasti macet gitu arah ke Bogor, karena banyak yang pulang juga kan ke Bogor yang kerja di Jakarta. Apalagi hari Sabtu kayak gini, banyak yang mau bukber, banyak yang lagi berburu takjil. Tapi gak apa-apa, sesampainya aja kita akan buka di mana nanti pasti akan gue infoin lagi. Sekarang jam 5 guys, jam 5 kita baru lepas dari perempatan Margonda atau Juanda di Depok ini. Masih di daerah Cimanggis mungkin deh. Kalau nggak salah sih ya, ini masih daerah Cimanggis. Ya, mau nanti kita pada akhirnya buka puasa di Bogor atau mungkin di Sentul gitu, kita nggak tahu, karena kita nggak tahu di depan tuh macetnya kayak apa, karena juga gue ini nggak mau maps, karena ya udahlah legowo aja gitu nih, gue juga nggak tahu soalnya macetnya akan seberapa. Ya sudah jam 5:30 sudah lewat dari Studio Pakansari, dan ini kayaknya gerimis nih, kayaknya bentar lagi sih kayaknya hujan nih. Tapi kemungkinan kita nanti pada saat belok di Sentul di depan itu nanti kita kayaknya akan mau berhenti. Sudah padat banget ya, namanya hari Sabtu sih, kita ya harus wajar kayak gitu. Jadi nanti mungkin di Sentul, arah ke Sentul ada arah ke sirkuit, kita akan berhenti cari cari bukaan dulu. Jadi biar kita juga nggak gelagapan, nanti sekalian beli air putih dulu kali ya, biar kita ngelepas dahaga dulu. Oke, nanti kalau udah masuk Sentul atau emang kita mau ngeres di Sentul sembari buka puasa, baru sholat maghrib, nanti gue rekam lagi. Ya, akhirnya hujan deras ya guys, ini di daerah mungkin kayaknya di daerah Sentul gitu. Mas, tumpang bentar ya. Iya, makasih ya. Melipir dulu tuh, kita tungguin dulu. Ini kira-kira bakalan hujannya lama atau enggak. Kalau misalkan hujannya lama, kita nanti pakai jas hujan. Tapi kalau emang ternyata hujannya sebentar, ya kita lanjut jalan. Ternyata hujannya cukup deras ya guys. Tapi nggak tahu sih ini bakalan lama atau enggak. Kita coba tungguin aja. Sekarang sih jam berapa ya? Jam 5:30 lewat gitu. Jam 6 kurang lah. Karena maghrib hari ini maghrib jam berapa sih? Kalau nggak salah jam 6:06 ya? Hah? Nanti 24 menit lagi beres. Ya udahlah, main jam 6:06 lah udah. Nanti kalau emang akhirnya buka di sini atau buka di mana, ya nanti gua kabarin lagi. Oke, let's go. Oke, jadi kita mau jalan lagi, tapi ya masih gerimis gitu sih. Tapi nggak terus banget, tapi kita atasannya pakai jas hujan aja. Jadi nanti gua ngerol pakai GoPro kalau udah benar-benar gak hujan. Oke? Yuk, kita cari tempat buka dulu. Halo semuanya, ini kita lagi ada di Shell Pajajaran. Di sini masih hujan ya guys ya. Jadi tadi udah buka puasa di mana sayang? Kita buka puasa tadi di Indomaret di sebelum Jalan Pajajaran. Kayaknya di Pasir Jambu, di Warung Jambu, Pasir Jambu mah Ciwidey ya. Oke, mau sholat maghrib dulu, kita
mumpung masih hujan kita sholat maghrib dulu di Shell. Nanti kalau emang habis maghrib masih hujan juga, ya udah kita kalau emang mau jalan-jalan. Tapi kalau emang alhamdulillahnya nanti berhenti, ya kita tetap jalan pokoknya. Jadi kita di sini mau sholat maghrib dulu, oke? Yuk kita sholat maghrib. Dikarenakan masih hujan dan kita udah selesai sholat maghrib, lagi prepare lagi nih, mau melanjutkan perjalanan. Sampai mana sayang? Bali kan? Udah dekat banget. Kan platnya udah DK, jadi kita harus balik ke Bali. Oke. Pakai susu doang. Ini istri gue lagi siap-siap, lagi prepare. Ntar kita lanjut lagi. Kalau emang udah nggak hujan nanti gue akan sambung di GoPro. Cuman kalau masih hujan nanti kalau kita udah sampai kita berhenti lagi. Kita berhenti di mana? Bogor, di puncak, di mana aja. Nanti kita kenapa? Mau makan? Oke. Tadi kita baru makan gorengan guys. Soalnya pada saat kita buka di Indomaret kebetulan ada tukang gorengan, enak banget. Ya namanya hujan apaan aja jadi lapar. Kayak nanti kalau udah berhenti kita mau makan, nanti gue kasih tahu lagi. Let's go. Halo. Oke. Tadi gue udah lewatin Bogor kota. Sekarang lagi ada di daerah, kalau nggak salah namanya Jalan Tajur nih. Jadi Tajur mengarah ke Ciawi dan kita ke puncak. Tadi sempat diskusi sama Bini mau makan di Bogor atau kita mau lanjutin ke puncak gitu. Karena melihat hujan di Bogor itu tadi lumayan deras gitu. Takutnya kalau kita maksain tetap jalan ke puncak, alhasil jas hujan kita tuh pada rembes gitu. Tapi makanya kita tadi sempat berdiskusi, cuman akhirnya memutuskan kita jalan ke puncak aja kayak gitu. Jadi buat nanti di puncak kita berhenti di mana, nanti gua rekam lagi. Yuk. Oke, jadi ya sebenarnya kayak tadi gue bilang itu banyak banget orang yang hari ini tuh kayaknya bukber ya guys ya. Jadi banyak juga yang bukber, yang di Bogor kotanya itu pada bukber, terus juga banyak yang mau ngarah ke puncak juga kayaknya nih. Soalnya gue sama bini gue juga sama-sama baru pengalaman pertama kali nih ke puncak pada saat bulan Ramadan ya sayang. Karena kita ke bulan iya aja loh. Karena kita ke puncak tuh nggak pernah pas lagi puasa. Makanya sekarang kita pengen tahu gimana sih keadaan puncak itu pada saat bulan Ramadan. Ternyata di Tajur aja tuh udah rame juga kayak gitu. Makanya kirain puncak tuh kalau puasa tuh sepi gitu ya, taunya rame juga tuh. Kayaknya ini kita pertama udah salah timing di hari Sabtu, terus ini juga kita jalannya kesorean dan jadi kita tidak akan mengulanginya lagi. Ya sebenarnya nggak kesorean, cuman karena hari Sabtu ya itu macet banget. Dan ya kalau apalagi jalan ke Bogor, jalan raya Bogor itu udah pasti macet banget deh. Gue sekarang udah ada di daerah Ciawi ya. Ciawi udah mau masuk ke Gadok gitu. Ciawi Gadok lah ibaratnya. Tadi udah lewat pasar Ciawi. Di sini kering guys. Ternyata di sini nggak hujan. Tapi di Bogor itu hujannya deres banget loh. Dari daerah Sentul ya, Cibinong Sentul lah. Cibinong, Sentul, si Bogor tuh hujannya deres banget, guys. Ya. Wah, di sini kering banget di puncak. Tapi nggak apa-apa. Sekalian gue dan bini gue ini lagi ngeringin jas hujan dulu, biar nanti kalau udah dilipat nggak bau dan nggak rusak pastinya. Itu tips dari Mas Rang. Nah, tapi sebenarnya kalau tips kayak gitu, ya sebenarnya banyak ya yang udah nerapin gitu, cuman Mas Rang tuh selalu ngingetin kayak kalian kalau pakai jas hujan habis hujan-hujanan jangan langsung dimasukin ke box motor, jangan langsung dilipat. Karena apa? Nanti itu menurunkan kualitas kekuatan jas hujan kalian dan bahkan menjadikan jas hujan kalian tuh bau gitu. Oke, ini sudah di lampu merah Gadok ya, di kanan ini Vimala Hills ya. Jadi kita lanjut ke puncak nih.
Tadi sih bini gue tuh nanyain kalau makan sop-sopan kambing apa sate-sate kambing gitu, sop sapi kayaknya enak gitu ya. Kayaknya sih Hanjawar enak ya, menarik ya. Tapi gue juga sebenarnya belum pernah nih makan di Hanjawar. Karena katanya ya Hanjawar tuh paling laku lah gitu. Jadi rame gitu katanya. Ya nanti kita makan di Hanjawar atau enggak nanti pasti gue update lagi. Oke, kita lanjut dulu, kita explore puncak di malam minggu di bulan Ramadan. Ini ada di daerah Cisarua ya, kayak masih Cisarua apa Cikopo kali ya? Apa nih? Daerah mana? Ada lagi Jalan Raya Puncak kilometer sekian. Nah di sini masih terpantau puncak ini sepi ya guys. Jadi apa namanya? Gak kebanyakan kayak harusnya malam minggu tuh nggak kayak gini puncak nih. Harusnya tuh malam minggu di puncak rame sayangnya. Nggak kayak gini gitu loh, jalanannya ini termasuk sepi lah kayak gitu. Dan kalau mau diomongin soal performanya Pak E nih ya untuk berdua gitu sama bini gua, sama ada barang-barang juga, itu masih terbilang enak banget gitu. Enak banget dalam arti gue buka gas tengah aja itu nih motor terus nanjak kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak harus effort yang lumayan gitu, karena ya mungkin settingan dari DRB itu memang khusus untuk jalan-jalan yang nanjak-nanjak gitu kali ya. Nanjak-nanjak yang maksudnya atau enggak jalan touring yang jauh gitu. Karena gue ngerasanya kayak ya enak aja gitu buat nanti kayak gini lagi lumayan tanjakannya nggak putus, itu kayak ya udah santai aja gitu. Gue ngegasnya pun nggak perlu yang effort gimana gitu. Kalau dibandingin sama si Tato itu sebenarnya udah gue upgrade juga untuk CVT-nya full gitu. Nah cuma kalau Tato itu menurut gue agak kopong gitu, gimana ya, kalau dibilang agak susah sih sebenarnya ceritainnya, tapi Tato itu menurut gua agak kopong, tidak kayak padet berisi ngedorong gitu. Tapi kalau di jalanan lurus, Tato itu enak banget gitu. Di jalan datar ya, maksud gua di jalan lurus, jalanan datar itu enak banget Tato. Tapi kalau kayak agak nanjak-nanjak, gua sendiri maupun berdua sama bini gua itu memang rasanya tuh rada kopong kayak gitu. Padahal ya si Tato itu dari segi cc harusnya kan lebih mumpuni gitu, karena si Tato itu cc-nya 150 dan si Pak E ini 125 gitu. Tapi ini ya namanya setiap motor pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi nggak apa-apa. Bensin sekarang udah berkurang 3 bar dari gue isi full tank tadi di Jakarta kayak gitu. Karena ya mungkin dengan bobot penumpangnya itu lumayan gitu kan, kayak gua sama bini gua, terus ada barang-barang juga, dan kebetulan jalannya juga nanjak juga, plus juga tadi tuh kita macet-macetan. Gua udah ngelewatin Taman Safari nih guys, tapi keadaan sekarang kayaknya akan hujan nih, gerimis-gerimis kecil. Tadinya mau lepas jas hujan kita, karena ya jas hujan kita udah lumayan kering atau udah kering lah ya, tapi kayaknya nanti dulu deh, soalnya jadinya gerimis. Disapa sama Vario guys ya. Sekarang udah kayak Vespa semuanya ya, saling sapa menyapa. Kita kayaknya lagi mau cari, mau kita di warung kah, di Rindu Alam, di dekat Warpat, atau di tempat makan lain. Kayak misalnya tadi sebenarnya nemu bakso Malang, tapi masih di daerah Cikopo sana bawah, dekat Cimory yang Riverside. Jadi mikir itu kayak masih bawah banget gitu. Kita kira lanjutin perjalanan dulu, mau ke arah atas ke Rindu Alam segala macam. Nanti kalau emang udah dapat kita tempat makannya mau di mana, mau di warung atau mau di tempat makan yang jelas lah ya, nggak yang serba ada gitu, maksudnya yang kayak bakso Malang gitu, nanti gua update lagi. Oke, let's go. Oke, karena
tadi hujan, jadi nggak sempat ngerekam pakai GoPro. Jadi sekarang kita udah nyampe nih di warung nasinya Mang Ade. Warung nasinya Mang Ade, maksudnya warung nasi Mang Ade gitu. Ini sebenarnya tempat favorit, dibilang favorit juga enggak. Maksudnya tapi kadang sering aja sih. Gimana sih kadang sering? Saya sering aja gitu ke sini. Kalau misalkan kita ke Puncak, kalau Warpat kan sebelah situ tuh. Nah, kita seringnya tuh ke warung Mang Ade gitu. Dari kita pakai X-Max, pakai PCX pulang dari Bandung waktu itu kita selalu mampir ke sini gitu. Di ini juga banyak stikernya gitu. Ya, jadi sebenarnya ini Mang Ade ini warung nasi yang direkomendasikan sama Pak Ade gua. Jadi kenapa Mang Ade? Karena dulu Pak Ade gua tuh anak sepeda, tuh kan kayak gue Jaga Karsa, gue jago gitu-gitu banyak deh pokoknya intinya. Dan kalau menurut gua ini nggak serame di atas gitu di Warpat gitu. Jadi kayak gue lebih senang kesini aja gitu dibandingin ke Warpat. Ini mah sama semua, ada roti bakar, ada Indomie, ada nasi goreng apa segala macem. Oke, kita nyantai-nyantai dulu, kita makan-makan dulu. Gila nuh, kabutnya tuh asik banget ya. Kabutnya asik banget ya, ada kan. Tapi kita hari ini nggak makan takjil banget nih guys. Oke, udahlah kita pesan-pesan dulu. Oke, yuk. Idi gawat, udah jadi nih makanan kita. Tapi rawitnya gue nggak suka, jadi dia pecinta rawit, jadi buat dia aja lah. Nah, gue nggak suka rawit. Nah, dia nggak suka telur, gue nggak suka rawit, jadi dia harus mengambil rawit gue tanpa kena telur. Oke, kita makan dulu yuk. Kita udah selesai makan, ngeres-ngeres. Sekarang jam berapa ya? Jam 9:30 ya? Nggak berasa ya, jam 9:30. Itu masih kabut banyak banget dan kita emang pakai jas hujan aja biar ngehalau angin dingin gitu. Oke, kita mau lanjut jalan lagi untuk balik ke Jakarta. Makasih ya. Makasih. Kita mau lanjut jalan ke Jakarta lagi karena emang kita kali ini nggak nginep, kita cuma PP. Tadi sih ngecek gerimis, tapi sih sekarang lagi nggak gerimis sih. Tapi udaranya enak banget sih. Oke, kita prepare dulu dan let's go. Yuk. Ini bini gua pakai ada acara pakai kaos kaki lagi. Takutnya dia masuk engine, tapi mendingan masuk angin sih daripada masuk siang. Iya. Jadi kita ke puncak ini yang tadinya kita tuh pengen pengen mencari suasana Ramadan, buka puasa di puncak, akhirnya kita buka puasa di jalan guys. Kita buka puasa di jalan dan kita nggak nemuin nih takjil-takjilan. Tapi kalau kalian ada yang pernah punya pengalaman buka puasa di puncak, boleh di-share kali ya di komen-komen ya. Oke, semuanya udah prepare, kita lanjut jalan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini udah lewat 4 tahun, gokil sih. Kabutnya sih masih kacau banget ini, tapi asik banget ya, kita nikmatin aja ya guys ya. Bini gue udah kedinginan banget ini di belakang, dia udah pakai jaket 4 ya sayang. Iya. Tapi kata dia maksud tadi bisikin ke gue, ini mah nggak ada apa-apanya sama Dieng, gaya banget, nggak ada apa-apanya sama Dieng.
tapi tetap aja pakai jaketnya double kaos kaki. Ya ini sebenarnya bukan macet ya guys ya, ini sebenarnya ya karena kabut juga, terus turunan juga ya, lebih baik kita pelan-pelan aja lah gitu, soalnya takutnya nanti nggak terlalu kelihatan ada yang ngerem motor, mobilnya juga nggak ngeliat, ya bahaya banget. Tapi ini jalanan dekat Ataun itu kenapa sekarang bolong-bolong gitu? Kayaknya hujan, dari musim hujan, terus mungkin banyak truk-truk juga yang lewat sini, atau ya banyak faktornya lah guys. Kayak kalau kalian nanti jauh atau dekat-dekat ini mau ke puncak lewat arah Ataun ini, kalian hati-hati ya guys ya, karena jalanannya lumayan bolong-bolong. Nah kalau bisa, kalau udah tahu nih bakalan ke puncak dengan musim hujan, dengan apa ya tau lah dataran tinggi itu kayak gimana, ya lebih baik kalian prepare pakai fog lamp juga kalau bisa, karena biar kalian juga jarak pandangnya tuh tetap terjaga kayak gitu. Ini kayaknya udah gerimis-gerimis kecil sih ya sayangnya, tapi ya cobalah nanti kita jalanin aja dulu. Kalau emang hujannya makin deras, nanti kita pakai jas hujan lagi. Oh iya ya, ini sebenarnya kabut apa orang lagi makan sate PSK ya? Kayak jadinya, sorry bentar, ini kayaknya lensa berembun ya, tapi ya semoga aja nggak berembun kali ya. Apa namanya, soalnya di helm gue ini berembun nih guys, makanya gue buka visor, jadi biarin deh kena air sedikit, yang penting nggak berembun, karena takutnya jarak pandangnya jadi nggak kelihatan gitu. Wah ini depan gelap banget ini, kacau. Tapi dinginnya sih puncak emang nggak pernah nggak pernah gagal deh kalau malam sih sebenarnya. Ya kadang siang emang panas sih puncak, tapi untuk zaman sekarang itu ya. Tapi kalau menurut gua dinginnya tuh malam tetap sih masih, karena mau bagaimanapun banyaknya pembangunan di puncak juga. Puncak tuh tetap dataran tinggi gitu loh, dan dikelilingin sama gunung-gunung gitu. Jadinya tetap dinginnya tuh ya beda sih. Terus enak banget nih sebenarnya kayak gini, ngopi, bengong, terus sambut. Iya sih. Tadinya kita wah ini kalau kalian bisa lihat ya nih, gua coba hilangin lagi ya embunnya. Ini kalau kalian bisa nih lihat nih ya di kamera di layar itu kabutnya kacau banget. Ini kayak di Dieng sih sebenarnya. Dieng kalau hujan tuh kayak gini sayang. Agak bahaya sebenarnya, makanya kita paling nggak motor kalau di sini dengan lampu rem yang kecil ya, paling nggak tuh kalian kasih sen kiri. Kalau yang punya hazard, motor zaman sekarang kan udah punya hazard nih, kalian pasang hazard supaya apa, mobil yang di belakang kalian yang mungkin nggak terlalu kelihatan, atau bahkan motor yang nggak kelihatan itu juga, yang nggak ngeliat kalian gitu, itu bisa tahu karena ada kedip-kedipan lampu dari lampu sen kalian kayak gitu guys. Nih kan tuh ada yang jatuh tuh guys. Makanya kita harus berhati-hati sambil zikir lah ya. Kita bismillahirrahmanirrahim, pokoknya kita santai aja, jalannya di pinggir aja. Oke? Yuk, let's go. Sekarang kita sudah turun dari ketinggian puncak. Iya. Kita udah turun dari Gunung Mas, dari daerah Gunung Mas. Udah ada di udah lewat Taman Safari juga, berarti ini udah di dekat-dekat Grand Usu nih guys. Di sini nggak hujan ya cuma gerimis kecil-kecil banget lah. Tapi di aspalnya sih nggak basah gitu. Artinya di sini juga nggak hujan-hujan banget. Sebenarnya ke puncak itu kalau menurut gue ya, jalan dari Jakarta ke puncak itu sebenarnya cepet guys. Cuman kadang yang bikin lama itu ya di Jalan Raya Bogor tuh yang macet-macet gitu loh. Kalau kalian jalan dari Jakarta kayak jam 11 malam ya, maksudnya jam 10 atau jam 11 malam, enggak deh. Gini ya, jam 9 dari Jakarta nih, dari rumah kalian di Jakarta Pusat gitu. Kalian jalan sampai di Bogor mungkin sekitaran jam setengah 11 atau jam 11 mungkin kalau ada ngeresnya. Itu sebenarnya deket guys, dan sebenarnya cepet gitu. Karena jalanannya tinggal lurus doang, dan sebenarnya jalanannya juga nggak jauh-jauh banget gitu.
Tapi karena macet, karena banyak yang suka putar balik di situ atau persimpangan lampu merah segala macem, ya akhirnya macet gitu. Tapi ini kemungkinan ya kayaknya ini di jam 10 ya kali ya. Jam 10 di Grand Usu. Kita lihat nanti di Bogor, di Tajur, di Bogor kota, terus di Jalan Raya Bogor apakah bakalan masih macet dan masih rame gitu. Karena mengingat ini malam minggu ya. Jadi nggak tahu deh ramenya kayak gimana atau bahkan jadi sepi. Nanti kita lihat aja. Jadi kalau di depan ada yang menarik lagi atau gue mau cerita lagi, nanti gue rekam lagi. Oke? Yuk. Oke guys, gue mau cerita sedikit sebenarnya. Jadi dulu itu waktu masa kecil gue, waktu seringnya ke puncak gitu ya. Ya siapa sih kita, ya mungkin ada kali ya yang kecil yang gak pernah ke puncak atau gak sering ke puncak. Gue tuh termasuk juga orang yang gak sering ke puncak. Tapi dulu itu kalau keluarga gue ke puncak itu, nginepnya itu selalu di Villa Bima Cakti ya. Villa Bima Cakti itu sebenarnya villa Angkasa Pura ya guys. Jadi villa kantor itu. Jadi dulu emang bokap gue itu kerja di Angkasa Pura. Jadi mungkin ya dia dapat tempat liburan kali ya, atau ada potongan harga, gue juga nggak paham juga. Tapi kita kalau ke puncak tuh selalu nginepnya di Bima Cakti. Makanya pada saat gue gede, pada saat gue dewasa nih, ketika temen gue nanya, Pal, lu tau nggak villa puncak tuh di mana aja yang bagus? Ya kagak tahu, gue taunya Bima Cakti. Tapi kan nggak mungkin nih gue ajak ke Bima Cakti, karena Bima Cakti itu kan memang setahu gue adalah villa yang diperuntukkan buat karyawan Angkasa Pura aja gitu. Kalau mau liburan bareng keluarga atau mau mungkin ada acara, itu pasti pakainya villa Bima Cakti gitu guys. Ya villanya sebenarnya nggak di atas banget juga, dan sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga sih villanya. Cuman tuh mandatory kalau kita ke puncak pasti ke situ. Nah ini dia villanya ini guys, Bima Cakti gitu kan, punya Angkasa Pura. Masa kecil gue Sabtu Minggu biasanya di sini nih. Pagi belum berubah ini dari dulu. Ini belum berubah. Bangunannya masih kayak gini. Saudara gue Puput terjun dari bukit, bibirnya kebelah. Jadi kalau pagi itu kita ini kan gede banget nih, Angkasa Pura tulisannya. Jadi dulu kita kalau misalkan pagi mandatorinya adalah kita ke gang sebelah sini nih guys. Naik apa? Naik kuda dong pastinya. Kita pagi-pagi naik kuda. Jadi pasti kalian juga punya lah cerita-cerita masa kecil kalian tentang puncak tuh kayak gimana sih. Dulu puncak tuh kayaknya jauh banget ya dari Jakarta gitu, tapi setelah dewasa pas kalian sering-sering ke puncak, ternyata puncak deket ya gitu. Mungkin itu. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu ya, makin kesini kok puncak makin deket. Dan kadang-kadang makin kesini juga males gak sih kayak ke puncak. Macet soalnya guys gitu, kayak pemerintah nih harus benar-benar bikin jalur yang baru ya, meskipun sekarang udah ada jalur puncak 2, tapi kayaknya harus disosialisasi bahwa yuk kita lewat puncak 2, yuk kita lewat puncak 2, nggak usah lewat jalan raya puncak terus gitu, biar volume kendaraannya bisa dibagi kayak gitu sih guys. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke, dan kita neduh lagi guys. Karena tuh sih sebenarnya kita tadi udah pakai jas hujan, cuman celananya itu kita belum pakai. Dan ini kita udah arah mau ke Gadok, tapi hujannya lumayan deras. Jadi kita rencana pengen pakai celana jas hujannya dulu. Nanti kalau misalkan di Bogor udah nggak terlalu hujan, nanti kita ganti lagi. Ya begitulah touring atau jalan, melakukan perjalanan pada saat musim yang tidak tentu ya, hujan atau enggak. Tapi yang jelas kita tetap harus nikmatin setiap perjalanannya. Oke, yuk.
guys, sekarang kita lagi ada di daerah Cibinong dan ini hujannya awet banget nih guys, dari puncak Bogor tadi deras banget sampai ke Cibinong sini. Jadi akhirnya kita dulu di Alfamart. Sebenarnya kita pakai jas hujan di, cuman jas hujannya kayak udah pada rembes gitu. Jadi ya kita berhenti dulu aja. Sama dia ternyata lapar lagi karena tadi kurang. Udahlah, makan aja lah. Oke, nanti kalau udah lanjut, kalau udah bisa masang GoPro lagi, nanti gua rekam lagi. Oke, yuk. Halo, gua udah sampai di bypass di Rawamangun, udah ke Rawasari, udah cuma putih nih. Tadi nggak sempat ngerekam dari selesai puncak sampai di sini, baru bisa ngerekam lagi karena bener-bener full hujan. Bener-bener hujannya itu dari puncak Bogor makin deres, Sentul, Cibinong, wah kacau. Tadi tuh baru berhenti itu di mana sayang? Di ini ya, di apa? Baru berhenti di Keramat Jati ya. Ya, baru berhenti di dekat Cawang lah, Keramat Jati. Dan ini juga lagi gerimis nih. Ya pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah tonton video ini. Semoga nanti di video selanjutnya perjalanan kita bakalan menyusuri destinasi-destinasi yang lebih ajib lagi. Oke? Oh ya, gue mau cerita sedikit sebelum closing. Menurut gua overall pakai si Pae ini, menurut gua kalau untuk berdua dengan jalanan yang nanjak-nanjak, terus juga bawa box di belakang, menurut gua itu lumayan boros ya guys. Karena mungkin dari segi tangkinya yang lebih kecil dari Pae, terus juga mungkin emang konsumsi bahan bakarnya lebih boros dari si Pae, karena Pae itu udah hybrid ya, jadi untuk konsumsi bahan bakarnya nggak terlalu boros kayak si Tato, sorry guys, maksudnya si Tato itu nggak lebih boros daripada si Pae, karena mungkin konsumsi bahan bakarnya memang si Tato itu lebih irit karena dia udah hybrid juga. Kayak gitu sih yang gue rasain. Tadi gue isi full tank, ini udah mau dekat rumah, itu bensin tinggal 1 bar guys. Ini menurut gue untuk jalan ke puncak berdua, oh ini malah udah kedip-kedip tuh. Ya menurut gue itu ini termasuk boros gitu. Dan ditambah juga ternyata bini gue tidak suka naik motor ini. Jadi untuk konten Pasu Trip sudah akan dipastikan kita akan naik si Tato kayak gitu, karena bini gue tidak nyaman kalau untuk perjalanan jauh. Jadi kalau perjalanan jauh nanti gue pakai si Pae, berarti bini gue nggak ikut. Ya, oke. Thank you yang udah semuanya udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share, dan ditunggu untuk perjalanan selanjutnya. Nah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.